Bab 101. Saat Zhao Yu dan Miao Ying meninggalkan ruang interogasi tanpa sepatah kata pun, Liu Pengfei dipenuhi dengan beberapa emosi yang berbeda, gelisah, gugup, gembira, khawatir, dan bahkan takut. Awalnya ia mengira penangkapannya ada hubungannya dengan kasus penyerangan beberapa hari yang lalu. Ia mengira setelah membayar denda ia akan pulang. Namun saat Zhao Yu tiba-tiba menyebut Yu Zigen, Lin Meifeng, dan Urban Apatown, ia merasa seperti dihantam batu bata. Kata-kata itu telah menyentuh rahasia tergelapnya. Ruang interogasi tidak memiliki jam, jadi Liu Pengfei tidak tahu waktu. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum Zhao Yu dan Miao Ying kembali. Liu Pengfei tidak minum apapun sejak interogasi dimulai. Ia pusing dan lemah. Sikap Miao Ying yang tegang terasa semakin kuat saat dia melangkah di depan Liu Pengfei. Sepatu kulitnya yang mengilap mengetuk tanah dengan berirama. Ini, Miao Ying menyerahkan selembar kertas putih dan pena merah, lalu merendahkan suaranya, tuliskan beberapa kata untukku. Apapun yang aku katakan, tulislah. Liu Pengfei mengernyitkan alisnya. Apa maksud Miao Ying? Miao Ying memastikan Liu Pengfei memegang pena, lalu berkata, tulis saja kata-kata, mata ganti mata. Oh petugas, apa maksudmu? Kenapa? Itulah kalimat yang tertulis di dinding kasus pembantaian dengan darah. Liu Pengfei ketakutan dengan permintaan Miao Ying. Krek, Miao Ying mengepalkan tinjunya. Tinjunya mengeluarkan suara retakan yang mengerikan, membuat Liu Pengfei merinding. Hentikan omong kosongmu dan bekerja samalah dengan penyelidikan. Perintah Miao Ying. Pak Polisi. Meskipun Liu Pengfei merasa terintimidasi, dia tetaplah seseorang yang mengetahui seluk-beluk kantor polisi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Pak Polisi, saya ingin pengacara saya. Bam! Liu Pengfei baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Zhao Yu menghantamkan tangannya ke meja. Seluruh ruangan bergetar, dan Liu Pengfei hampir menggigit lidahnya karena takut. Nak, jangan coba-coba. Apa kau butuh pukulan? Zhao Yu berteriak seperti binatang buas. Dia sudah mulai melambaikan tangannya dan mengarahkan tinjunya tepat ke Liu Pengfei. Sebelum Liu Pengfei sempat bereaksi, Miao Ying adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghalangi Zhao Yu sambil mencoba menenangkannya. Petugas Zhao, jangan terlalu bersemangat, tunggu sebentar. Miao Ying menunjuk ke cermin ganda dengan dagunya. Rekamannya belum selesai. Tunggu sebentar, jangan berakhir di rekaman itu lagi. Aku tidak bisa, aku harus. Aku tidak sabar. Zhao Yu terus berlari ke depan, sedikit meronta melawan Miao Ying. Liu Pengfei menyaksikan dengan takut saat dia menelan ludah dengan gugup, jantungnya berdetak kencang. Bagaimana kalau begini? Miao Ying terus menahan Zhao Yu sambil bernegosiasi, aku akan membuka borgolnya terlebih dahulu. Dengan begitu, kau bisa mengatakan bahwa dia berusaha melarikan diri. Jika kau benar-benar menyakitinya, apa yang bisa kulakukan? Oh, mereka tidak merencanakan bagian itu. Zhao Yu tidak dapat menahan rasa herannya saat melihat Miao Ying, berpikir dalam hati, ternyata wanita ini bahkan lebih licik daripada aku. Saya akan menulis, rencana mereka ternyata sangat efektif. Liu Pengfei sudah pernah dihajar oleh kedua iblis itu, dan tidak tertarik untuk ikut campur lagi. Dia segera mengambil pena dan menuliskan kalimat, mata ganti mata. Miao Ying segera mengambil selembar kertas lagi dan menyuruhnya menulisnya lagi. Dia menuliskannya sekitar 10 kali. Setelah selesai menulis, Miao Ying menjentikkan jarinya. Segera, seorang penyidik datang dan mengambil kertas-kertas dengan tulisan tangan Liu Pengfei. Segera setelah itu, penyidik lain datang dan mulai mengumpulkan sidik jari, sidik bibir, dan bahkan sampel air liur dan kulit Liu Pengfei. Para penyidik sangat tenang dan bekerja dengan cepat. Setelah mereka mengumpulkan semua sampel, Zhao Yu dan Miao Ying mengikuti mereka keluar ruangan. Sekali lagi, hanya Liu Pengfei yang ada di ruang interogasi. Kali ini, Liu Pengfei lebih panik, seolah-olah semua yang terjadi saat itu membenarkan kecurigaan terburuknya. Begitu paranoidnya, dia bahkan lebih gugup dan gelisah. Dia terus melihat ke kiri dan ke kanan, gelisah di tempatnya saat kondisi mentalnya semakin goyah.
Dia menunggu beberapa jam sebelum Zhao Yu dan Miao Ying datang lagi. Mereka masuk berdampingan, lalu duduk berhadapan dengan Liu Pengfei. Kali ini keduanya tampak sangat bahagia, seolah-olah sesuatu yang baik telah terjadi. Miao Ying meletakkan dokumen di tangannya di atas meja, lalu melambaikan tangan dengan sopan ke arah Zhao Yu. Petugas Zhao, Anda adalah interogator utama, silakan lanjutkan. Kau terlalu sopan. Zhao Yu tidak menunjukkan kegelisahannya sebelumnya, dan tersenyum saat berbicara. Ketua tim Miao, ini kantor polisi Rongyang, bagaimana aku bisa menggantikanmu? Kau pergi duluan. Jika orang-orang tahu apa yang terjadi dengan Zhao Yu dan Miao Ying, mereka pasti akan tercengang melihat mereka sekarang. Kedua orang ini bagaikan minyak dan air. Setiap kali mereka bertemu, mereka seperti medan perang. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa pada saat ini, mereka tidak hanya tidak berkelahi, tetapi mereka juga bersikap sopan satu sama lain. Jangan terlalu sopan. Miao Ying melanjutkan lagi, kasus ini adalah tanggung jawabmu. Mari kita mulai. Zhao Yu berpura-pura batuk beberapa kali, lalu mengangguk pada Miao Ying, saya menghargainya. Jika ada yang salah dengan perkataan saya, mohon beritahu saya, ketua tim Miao Ying. Mendengar olok-olok licik Zhao Yu, Miao Ying merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia melirik Zhao Yu, mengisyaratkan padanya untuk berhenti berpura-pura dan langsung ke pokok permasalahan. Zhao Yu berdeham dan mengambil salah satu hasil lab, lalu bertanya pada Liu Pengfei, Liu Pengfei, sekarang kau tahu alasan kami menangkapmu. Bukan karena penyerangan, tapi karena pembunuhan Yu Zigen 10 tahun lalu. Meskipun sudah siap, Liu Pengfei ketakutan. Tetapi ada sesuatu yang ingin kuperingatkan padamu sebelum kita mulai. Zhao Yu melanjutkan dengan perlahan, kau tahu apa yang terjadi. Jika kami tidak memiliki bukti, tidak mungkin kami bisa menghubungkanmu dengan kasus ini. Selain itu, kami saat ini sedang menginterogasimu untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang apa yang terjadi selama kasus pembantaian, bukan untuk menanyakan apakah kau melakukan kejahatan itu. Karena, dengan informasi yang baru saja kami kumpulkan, kami telah memastikan bahwa kau adalah pelakunya. Bab 102. Mendengar ini, Liu Pengfei gemetar dan mencoba membela diri sambil mendongak. Petugas, Anda salah. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Yu Zigen adalah tetangga saya saat saya masih kecil, tetapi saya tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Tolong jangan menuduh saya seperti ini. Saya berhak mendapatkan pengacara. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan. Miao Ying berdiri dan membawa setumpuk dokumen ke Liu Pengfei. Liu Pengfei, apakah kamu benar-benar sebodoh itu sampai tidak bisa mengetahuinya? Miao Ying menggelengkan kepalanya, sebelum menangkapmu, kami sudah melakukan pencarian menyeluruh dengan banyak tenaga dan sumber daya. Jika kami tidak memiliki bukti konkret, maka kami tidak akan menangkapmu. Aku menyarankanmu untuk tidak lagi berpegang pada harapan palsumu, dan hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Ini, Miao Ying menunjukkan dokumen di atas kepada Liu Pengfei. Ini adalah hasil perbandingan tulisan tangan. Kami menggunakan tulisan tanganmu tadi dan membandingkannya dengan tulisan dari tempat kejadian perkara. Hasil dari perangkat lunak komputer tercanggih menunjukkan kecocokan 87,5%. Menurut undang-undang bukti, ini adalah bukti yang cukup untuk penuntutan. Tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Liu Pengfei menolak untuk menerimanya. Kamu meremehkan teknologi kami. Miao Ying tetap tenang, kami tahu kamu sengaja membuat tulisan tangan agak sulit dibaca tadi, tetapi tidak peduli bagaimana kamu mencoba mengubahnya, tulisan tangan seseorang tidak akan pernah bisa berbohong. Lihat sendiri. Liu Pengfei menatap laporan perbandingan itu. Tulisan tangannya diperbesar beberapa kali, dan banyak titik merah terbentuk oleh mesin itu. Titik-titik merah itu berada di berbagai bagian tulisan, dan semuanya tampak sangat canggih dan maju. Lihat bukti kedua. Miao Ying mengeluarkan dokumen lain dan meletakkannya di depan Liu Pengfei. Itu berisi beberapa foto. Pada malam Yu Zigen terbunuh, foto tersangka diambil di persimpangan distrik Uptown. Miao Ying menunjuk foto itu, tapi malam itu hujan deras, dan fotonya terdistorsi, itulah sebabnya kami tidak bisa mendapatkan gambar tersangka yang jelas selama bertahun-tahun.
Tetapi sekarang semuanya berbeda. Miao Ying menunjuk ke gambar lain, teknologi reduksi elektron kami mampu meningkatkan foto itu. Ini, perhatikan baik-baik hasil restorasinya, dan data ini, tinggi, kontur, bentuk tubuh, panjang lengan, dan alis, pangkal hidung, del. Semuanya cocok dengan fitur wajah Anda hingga 97%. Tersangka dalam foto itu adalah Anda. Ini, Liu Pengfei menelan ludah. Meskipun dia merasa takut, dia tetap keras kepala. Pak Polisi, ini tidak mungkin. Ada begitu banyak orang yang mirip. Bahkan jika itu 100% cocok, Anda tidak bisa mengatakan bahwa orang itu adalah saya. Lagi pula, orang dalam gambar itu mungkin hanya lewat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah tersangka? Miao Ying menghela napas dan memukul meja. Ada orang yang keras kepala. Liu Pengfei, 2 bukti pertama hanya untuk mempersiapkanmu agar kau berhenti memaksakan keberuntunganmu. Bersiaplah. Miao Ying meletakkan bukti ketiga di depan Liu Pengfei. 2 bukti pertama mungkin dianggap sebagai bukti tidak langsung, tetapi 2 bukti berikutnya adalah bukti konkret yang tidak terbantahkan. Liu Pengfei menundukkan kepalanya dan melihat dokumen ketiga berisi foto-foto tempat kejadian perkara. Mayat Yu Zigen tergeletak di sofa, dan ruangan itu berlumuran darah. Kamu merencanakan serangan itu, kata Miao Ying, tidak ada sidik jari atau jejak kaki yang tertinggal di tempat kejadian. Tapi kamu melewatkan sesuatu yang sangat penting, rambut. Lihat, Miao Ying menunjuk ke gambar itu. Tahun itu, detektif yang menangani kasus ini menemukan sehelai rambut yang bukan milik korban. Setelah menganalisisnya, mereka menemukan bahwa rambut itu bukan milik istri korban atau kerabat atau teman-temannya. Jadi, helai rambut ini kemungkinan besar tertinggal setelah pembunuhan. Miao Ying melanjutkan, Liu Pengfei, lihat baik-baik. Kami sudah melakukan tes, dan helai rambut ini memang milikmu. Mendengar ini, Liu Pengfei menjadi pucat dan menunduk lemah, mungkin karena ia sudah lama tidak minum air. Ia bahkan tidak bisa mengeluarkan keringat dingin. Menghadapi bukti ini, apa yang akan kau katakan? Teriak Miao Ying, membuat Liu Pengfei merinding. Oh petugas, Liu Pengfei menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak bersalah. Aku, bahkan jika helaian rambut itu milikku, aku makan beberapa kali dengan Yu Zigen sebelum dia terbunuh. Mungkin rambutku jatuh ke tubuh Yu Zigen dan dia membawanya pulang. Omong kosong, Zhao Yu membentak, bukankah kau bilang kau dan Yu Zigen hanya bertetangga saat masih muda, dan kau tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu? Yu Zigen tidak dapat memberikan penjelasan yang baik dan memutuskan untuk bermain-main dengan kata-katanya, sudah bertahun-tahun berlalu dan aku tidak dapat mengingatnya. Aku ingat melihatnya dan makan bersama beberapa kali. Namun, aku terlalu gugup ketika kau menginterogasiku, dan aku tidak dapat mengingatnya. Miao Ying tertawa, kamu harus menyimpan kata-kata ini dan mengatakannya kepada hakim. Kamu pikir semuanya telah dilaksanakan dengan sempurna, dan kamu hidup dengan damai selama 10 tahun setelah membunuh seseorang, tetapi keadilan menang dan hukuman tidak dapat dihindari. Liu Pengfei, Miao Ying berkata dengan penuh rasa hormat, kau benar-benar mengira semuanya berjalan mulus. Lihat, dia meletakkan dokumen terakhir di depan Liu Pengfei. Setelah pembunuh itu membunuh Yu Zigen, dia merobek sehelai kain dari sofa, mencelupkannya ke dalam darah, lalu menulis di dinding. Miao Ying berkata, kebetulan, sofa di rumah Yu Zigen terbuat dari sejenis kain polister palsu. Jenis kain ini elastisitasnya lemah, dan pembunuhnya meninggalkan sidik jari di atasnya. Liu Pengfei, apakah kau sudah memeriksa buktinya dengan saksama? Sidik jari itu milikmu. Liu Pengfei berseru kaget seolah-olah dia baru saja disambar petir, tidak mungkin. Aku tahu kau akan berkata begitu. Miao Ying tertawa pelan, kau pasti mengira kau memakai sarung tangan, jadi bagaimana mungkin ada sidik jari? Benarkan? Liu Pengfei tercengang dan tidak berani mengatakan apapun. Keke, kau meremehkan teknologi investigasi kriminal kami. Miao Ying menunjuk dokumen itu. Memang benar kami tidak dapat menemukan apapun 10 tahun lalu, tetapi sekarang situasinya berbeda. Teknologi kami sekarang dapat memperoleh sidik jari bahkan jika kau mengenakan sarung tangan.
Kau tidak menduga ini, kan, Liu Pengfei? Kami tidak hanya memperoleh sidik jarimu dari kain itu, tetapi kami juga menemukan bahwa tidak ada noda darah di tempat jari-jari itu berada. Ini menunjukkan bahwa orang yang menulis di dinding itu adalah kau. Ah, mendengar kesimpulan Miao Ying, Liu Pengfei terkulai lemas di kursi. Dari caranya gemetar, tampaknya semua pertahanannya telah runtuh. Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama mengira bahwa ia akan mengakui kesalahannya dalam hitungan detik, namun, setelah lama terdiam, Liu Pengfei berusaha melawan dan berkata, "Petugas, aku ingin menyewa pengacara." Bab 103. Meskipun Liu Pengfei masih menolak untuk mengaku, Miao Ying tidak patah semangat. Dia kembali ke tempat duduknya dengan tenang, dan terus menyerang kejiwaan Liu Pengfei. Pertama, dia menggunakan teknik hukuman bagi pembohong, mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bekerja sama, konsekuensinya akan lebih berat saat dia menerima hukumannya. Dia terus bernegosiasi dengan belas kasihan bagi yang jujur, dengan mengatakan bahwa menurut hukum, para penjahat yang mengaku dengan sukarela dapat dikurangi hukumannya. Jika Liu Pengfei bekerja sama dengan sukarela, dia dapat memengaruhi jaksa penuntut sehingga hukumannya akan dikurangi secara signifikan. Miao Ying berbicara dengan fasih dan sopan, dan punya alasan untuk mendukung setiap pernyataannya. Bahkan Zhao Yu yang mendengarkan merasa harus mengakui semua tindakan ilegalnya di kehidupan sebelumnya. Namun Liu Pengfei tetap diam, seolah-olah memprotes dalam diam. Interogasi berlanjut selama lebih dari 1 jam, tetapi Liu Pengfei tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengaku. Miao Ying kehabisan ide, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya pada Zhao Yu, seolah berkata, "Rencana kita gagal, mari kita hentikan sekarang." Bertentangan dengan harapan Miao Ying, Zhao Yu menolak untuk menyerah. Dia mencari lebih banyak ide, dan mengabaikan sinyal Miao Ying. Berkat detektor kebohongan, Zhao Yu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Liu Pengfei adalah pelakunya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerah begitu saja meskipun Liu Pengfei menolak untuk mengaku. Setelah berpikir sejenak, Zhao Yu akhirnya menemukan sebuah ide. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil, dia harus mencobanya. Zhao Yu menyerbu ke arah Liu Pengfei, lalu mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Liu Pengfei terkejut dan mengira Zhao Yu akan menamparnya. Dia menundukkan kepalanya dan bersiap untuk menerima pukulan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Zhao Yu telah menamparkan sebuah foto di atas meja. "Liu Pengfei, perhatikan baik-baik," Zhao Yu berteriak seperti guntur. "Selain bukti konkret, kami juga punya saksi. Kami sudah memberikan berbagai macam bukti kepadamu, jadi apalagi yang bisa kau katakan?" Liu Pengfei memperhatikan dengan saksama. Ketika dia melihat bahwa itu adalah foto Lin Meifeng yang dia sembunyikan di dompetnya, dia terkejut. "Bagaimana, kalian?" Alis Liu Pengfei berkerut dan dia gemetar seolah-olah dia menderita semacam trauma mental yang serius. Zhao Yu tidak punya bukti untuk mendukung pernyataannya. Dia hanya mengambil foto itu sebagai gertakan, mencoba mengintimidasi Liu Pengfei, tetapi reaksi emosional Liu Pengfei benar-benar di luar dugaan Zhao Yu. "Mengapa? Mungkinkah ada semacam rahasia di balik foto ini?" Dia sudah mengaku. Liu Pengfei berbicara asal-asalan, mengejutkan Zhao Yu dan Miao Ying. Zhao Yu bereaksi cepat dan berkata, "Bukankah sudah jelas?" Kali ini Liu Pengfei benar-benar kalah. Setelah beberapa menit terdiam, akhirnya dia mengangguk dan berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar, "Baiklah, aku mengaku. Aku membunuh Yu Zigen." Mendengar ini, Miao Ying tercengang. Zhao Yu bertindak seolah-olah dia sangat berpengalaman, dan dengan tenang meminta Liu Pengfei untuk mengulangi apa yang telah dikatakannya. Setelah Liu Pengfei akhirnya mengatakan dengan jelas bahwa dia telah membunuh Yu Zigen, Zhao Yu akhirnya menghela nafas lega. Miao Ying menatap Zhao Yu dengan tercengang, tetapi Zhao Yu hanya mengangguk dengan bangga. Tanpa disadari Liu Pengfei, dia mengacungkan jempol kecil ke arah Miao Ying. Ternyata, seluruh interogasi telah direncanakan oleh keduanya. Mereka telah menyiapkan jebakan yang cukup hina untuk Liu Pengfei. Bukti yang disebutkan Miao Ying semuanya palsu, dipalsukan oleh teknisi. Perbandingan sidik jari, foto, rambut,
dan bahkan sidik jari dari sarung tangan semuanya dibuat-buat. Namun, ketika mereka menumpuk semua kebohongan itu bersama-sama, dan dengan penampilan Miao Ying, semuanya terdengar begitu nyata. Bukti-bukti itu tampak begitu nyata sehingga Zhao Yu hampir mempercayainya. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Miao Ying dari sudut pandang yang baru. Dia hanya menawarkan ide interogasi, tetapi Miao Ying telah melampaui harapannya, dan telah melakukannya dengan sempurna. Tampilan keadilan Miao Ying yang tak tahu malu bahkan lebih baik dari milikku, pikir Zhao Yu. Selama interogasi awal Zhao Yu, Miao Ying menyadari bahwa Liu Pengfei menyembunyikan rahasia besar. Jika dia benar-benar pelaku kasus pembantaian, maka hal itu tidak hanya akan membantu kasusnya sendiri, tetapi dia juga akan dianggap berjasa memecahkan kejahatan tersebut. Tidak ada ruginya membantu Zhao Yu. Jadi, ketika Zhao Yu meminta kerjasamanya, dia langsung setuju. Dia tidak hanya memalsukan banyak bukti, tetapi dia bahkan telah membantu Zhao Yu merencanakan semuanya, menambal beberapa kekurangan pada rencana awalnya. Namun, pendekatan Miao Ying sama sekali berbeda dari Zhao Yu. Dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, dan membuat pernyataan tanpa dapat mendukungnya seperti Zhao Yu. Meskipun Liu Pengfei tampak seperti pembunuh, tidak ada bukti, jadi dia tidak bisa mengarang cerita. Alasan mengapa dia memilih untuk bekerja sama dengan Zhao Yu adalah karena dia ingin menggunakan Zhao Yu sebagai gertakan terhadap Liu Pengfei, untuk melihat siapa dia sebenarnya. Jika Liu Pengfei mengaku, maka dia benar-benar pembunuhnya. Jika dia tidak mengaku, Miao Ying hanya bisa bertindak sesuai aturan, dan tidak bisa menjebaknya. Strategi Miao Ying adalah bertindak lebih dulu dan bertanya kemudian. Namun, dia tidak menyangka akan benar-benar menangkap pembunuhnya, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Ketika Liu Pengfei mengaku, Miao Ying mulai melihat Zhao Yu dengan sangat berbeda. Orang ini tidak normal. Tidak heran dia berhasil memecahkan kasus pemerkosaan dengan taser dan juga kasus tangan hilang. Metode apa yang dia gunakan? Dia bahkan telah memecahkan kasus yang belum terpecahkan selama 10 tahun. Kemampuan seperti itu sangat langka. Tapi, melihat Zhao Yu, Miao Ying juga bingung. Alis Zhao Yu berkerut, dan dia tampak lebih serius dari sebelumnya. Tapi kenapa pelakunya mengakui kejahatannya? Kenapa dia masih terlihat begitu khawatir? Bab 104. Yu Zigen dan aku sama-sama dari Muguantun. Liu Pengfei menundukkan kepalanya dan mulai mengakui semuanya. Dia 2 tahun lebih muda dariku. Meskipun kami bersekolah di sekolah dasar dan menengah yang sama, aku 1 tingkat lebih tinggi darinya. Ketika aku masih kelas 3 SMA, aku menyukai seorang gadis bernama Xiaoqin dari kelas Yu Zigen. Setelah berusaha keras, Xiaoqin setuju untuk berkencan denganku. Xiaoqin sangat cantik, dan banyak pria yang mengejarnya sebelumnya, termasuk Yu Zigen. Tapi Yu Zigen bajingan. Dia gagal memenangkan hati Xiaoqin dan menyebarkan rumor tentangnya, mengatakan bahwa dia pernah tidur dengannya sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa ada tahi lalat di suatu tempat di punggung Xiaoqin, dan tanda lahir di tempat lain. Dia membuat semuanya terdengar begitu nyata. Kebohongannya menyebar seperti api. Tidak hanya para guru yang mengetahuinya, tetapi bahkan seluruh desa mengetahuinya. Xiaoqin berwatak tipis, dan dia hampir bunuh diri. Liu Pengfei berkata dengan marah, orang tua Xiaoqin menyelesaikan masalah dengan Yu Zigen, dan Yu Zigen mengakui kesalahannya, tetapi kerusakannya tidak dapat diperbaiki. Segera setelah itu, Xiaoqin terpaksa berhenti sekolah, dan dia pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan. Awalnya, hubunganku dengan Xiaoqin berjalan baik, dan aku tidak terpengaruh oleh rumor-rumor itu. Tetapi, orang tuaku, mereka menentang kami untuk bersama. Aku diam-diam pergi mencari Xiaoqin, tetapi ayahku menyeretku kembali. Pada akhirnya, kami perlahan-lahan menjauh. Setelah itu, kudengar Xiaoqin pergi ke kota dan menjadi seorang nyonya rumah. Liu Pengfei menggertakkan giginya, jika bukan karena bajingan Yu Zigen itu, Xiaoqin tidak akan pernah menjadi nyonya rumah. Dia pasti sudah bersamaku. Yu Zigenlah yang menghancurkan kebahagiaan kita. Dia pantas mati. Oh, Miao Ying sedikit terkejut, jadi, inikah motifmu membunuhnya? Tapi,
Miao Ying ingin bertanya kepada Liu Pengfei mengapa dia mengambil tindakan setelah bertahun-tahun. Tetapi dia dengan cepat menelan kembali kata-katanya karena Liu Pengfei telah terjebak untuk membuat pengakuan, dan jebakan itu akan terungkap jika dia menanyakan hal itu. Untungnya Liu Pengfei tenggelam dalam ingatannya sendiri dan tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia melanjutkan, pada hari pembunuhan itu, saya memang telah membuat persiapan sebelumnya. Liu Pengfei tampaknya telah terbebas dari beban berat dan mulai berbicara lebih keras. Hari itu hujan deras, jadi saya mengenakan jas hujan. Biasanya tidak ada yang akan memperhatikan saya. Saya menggunakan kunci yang telah saya persiapkan untuk membuka pintu dan menyelinap ke rumah Yu Zigen. Agar tidak meninggalkan jejak kaki, saya bahkan mengenakan penutup sepatu. Setelah masuk, aku melihat Yu Zigen yang sedang mabuk dan pingsan tergeletak di sofa. Televisi menyala dan volumenya sangat keras. Aku tidak tahu apakah dia melihatku, jadi aku langsung menusuknya dengan pisau. Aku juga sangat takut, dan aku tidak tahu di mana aku menusuknya. Mungkin di kepala, atau mungkin di bahu, tapi, aku menusuknya cukup lama sampai aku tidak bisa memegang pisau dengan benar lagi. Untuk mengalihkan perhatian polisi, aku merobek selembar kain dari sofa dan menulis kata-kata itu di dinding menggunakan darah Yu Zigen. Setelah itu, aku menutup pintu dan segera meninggalkan tempat itu. Pria yang tertangkap kamera pengintai itu memang aku mengenakan jas hujan itu. Mendengar ini, Miao Ying melirik Zhao Yu lagi, tetapi dia masih mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang penting. Para petugas, kata Liu Pengfei, saya sudah siap secara mental untuk hari ini. Saya tahu bahwa saya akan ditangkap suatu hari nanti, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan datang terlambat. Hampir 10 tahun terlambat. Saya telah menjalani 10 tahun ini seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir saya, jadi saya lebih berani daripada yang lain, dan lebih bersedia untuk menghabiskan uang untuk investasi. Akibatnya, bisnis saya tumbuh semakin besar. Saya telah pergi ke kantor polisi berkali-kali, tetapi saya dibebaskan setiap kali. Ini adalah kehendak surga. Tepat ketika saya pikir saya beruntung dan tidak akan pernah ditemukan, saya akhirnya tertangkap. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak ingin orang tahu apa yang Anda lakukan, jangan lakukan itu. Baiklah, Zhao Yu menutup buku catatannya, berdiri, dan berkata kepada Miao Ying, Kapten Miao, karena kita telah menemukan kebenaran di balik kasus pembantaian, bisakah aku merepotkanmu untuk menyelesaikan pengaturan selanjutnya? Aku harus kembali ke kantor polisi untuk melaporkan ini. Petugas Zhao, apa maksudmu dengan itu? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, kita baru setengah jalan dalam interogasi, bagaimana kau bisa pergi? Setengah jalan, Zhao Yu masih punya beberapa pertanyaan lagi, tapi Miao Ying terus memberi isyarat dengan matanya agar dia berhenti, dan dia tidak punya pilihan selain duduk lagi. Liu Pengfei. Miao Ying menoleh ke Liu Pengfei dan tertawa, jangan berlama-lama, ayo kita lanjutkan. Kasus petugas Zhao sudah diselesaikan, tapi bagaimana dengan pembunuhan San Litunku? Apakah kau siap untuk mengungkapkan kebenaran? Zhao Yu terkejut dan tidak mengerti maksud Miao Ying. Mengapa dia tiba-tiba mengangkat kasus pembunuhan dari San Litun? 10 tahun yang lalu, juga pada suatu malam badai, kata Miao Ying, istri Liu Pengfei, Jian Wenli, dibunuh di tempat tidurnya sendiri. Seperti kasus pembantaian, kasus ini juga merupakan kasus yang belum terpecahkan untuk cabang Ruyang. Zhao Yu terkejut lagi. Dia tidak menyangka Liu Pengfei akan dikaitkan dengan pembunuhan lainnya. Pada saat itu, Zhao Yu akhirnya mengerti sesuatu. Miao Ying telah berusaha sekuat tenaga untuk membantunya karena dia punya tujuan lain. Wanita ini benar-benar pintar. Liu Pengfei, kami sudah mengatakan apa yang harus kami katakan, jadi berhentilah bertele-tele. Miao Ying menasihatinya, pertama, Yu Zigen terbunuh, lalu dalam waktu 1 bulan, istrimu meninggal di rumahmu. Lin Meifeng kehilangan suaminya, dan kau kehilangan istrimu. Jangan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya. Mendengar ini, Zhao Yu secara naluriah merasakan sesuatu dan merasa tidak nyaman. Dia telah memecahkan kasus yang sulit, jadi orang akan berharap dia akan sangat gembira. Namun,
Apa yang dikatakan Yu Zigen sebelum dia mengakui kesalahannya membuat Zhao Yu merasa sedikit tidak nyaman. Liu Pengfei telah bertanya kepadanya apakah wanita itu telah mengaku. Wanita itu, jelas Lin Meifeng. Mengapa dia mengatakan itu? Apakah dia pikir polisi telah menangkap Lin Meifeng? Apa yang harus diakui Lin Meifeng? Mungkinkah, bahwa naluri awal Zhao Yu, ikuti saja perasaanmu, benar? Apakah Lin Meifeng juga memiliki rahasia gelap? Bab 105. Ya, Pak Polisi, Anda benar. Liu Pengfei mengaku sambil menundukkan kepala, saya melihatnya di sebuah film, atau drama. Itu film Korea. Itu adalah, kasus pertukaran pembunuhan. Saya merasa metode itu cocok untuk saya, jadi saya menggunakannya untuk merencanakan balas dendam saya. Apa, pikir Zhao Yu. Dia berhenti sejenak. Kasus pertukaran pembunuhan. Apa, kenapa aku belum pernah melihatnya? Ya, Liu Pengfei melanjutkan, saya sudah lama ingin membunuh istri saya, Jian Wenli. Setelah melakukan beberapa penelitian, saya menemukan Lin Meifeng, dan menandatangani kontrak pembunuhan dengannya. Saya setuju untuk membantunya membunuh Yu Zigen, dan dia membantu saya membunuh Jian Wenli. Ah, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia akhirnya mengerti apa yang disebut pertukaran pembunuhan. Jadi itu yang dimaksud. 10 tahun yang lalu, pada tanggal 12 Juli bukan hanya hujan deras, tetapi juga saat sepupu Lin Meifeng akan melahirkan, jadi dia punya alibi yang bagus. Jadi, saya bertindak. Apakah kamu mendapatkan kunci Yu Zigen dari Lin Meifeng? Tanya Miao Ying. Liu Pengfei mengangguk dan berkata, pada saat yang sama, aku juga memberikan kunci cadanganku kepada Lin Meifeng, dan bahkan mengantarnya ke rumahku sebelumnya. Pada tahun yang sama, pada tanggal 23 Juli hujan juga turun. Ada beberapa barang yang datang ke toko kami hari itu, jadi aku sedang bekerja, yang memberiku alibi. Dia melanjutkan, saat itu giliran Lin Meifeng, dan dia berhasil menyingkirkan Jian Wenli untukku. Begitu Liu Pengfei mengaku, dia tiba-tiba merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Zhao Yu sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran akan menjadi seperti ini. Dia mengira bahwa karena Lin Meifeng dan Liu Pengfei tidak berselingkuh, dan dia tidak menyewa Liu Pengfei sebagai pembunuh, Lin Meifeng tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Namun, Liu Pengfei baru saja mengemukakan rincian tentang kasus pertukaran pembunuhan. Menurut Liu Pengfei, mereka berdua telah menandatangani perjanjian pembunuhan, dan masing-masing dari mereka harus membunuh seseorang. Ternyata, Lin Meifeng juga seorang pembunuh. Inilah yang paling tidak diinginkan Zhao Yu. Dia telah mengikuti Lin Meifeng dan melihat kehidupannya yang bahagia. Dia mengerti betapa sulitnya baginya untuk mendapatkannya. Namun, dengan pengakuan Liu Pengfei, kebahagiaan Lin Meifeng akan segera berakhir. Tidak heran dia merasa bahwa Lin Meifeng memiliki semacam rahasia. Tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu adalah sesuatu seperti ini. Liu Pengfei, mengapa kamu ingin membunuh istrimu? Miao Ying terus menanyakan rinciannya. Kenapa? Liu Pengfei sama sekali tidak terkekang, dan meratap saat menjawab, wanita itu terlalu sombong. Dia tidak pernah memberiku rasa hormat yang pantas aku dapatkan. Memang benar aku tinggal di rumahnya, dan hidup dari gajinya, tapi aku bukan suami yang sombong. Dia melanjutkan, ya, keluarga Jian Wenli terlibat dalam grosir pakaian, jadi keluarganya kaya. Tapi memangnya kenapa? Bukankah aku juga manusia? Sejak kami menikah, dia selalu memperlakukanku seperti alat. Sesekali, dia berkata padaku bahwa semua yang kumiliki adalah milik keluarganya. Dia berkata bahwa aku harus selalu bersyukur kepada keluarganya, dan menghormati mereka. Tapi aku tetap seorang pria. Aku tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Itu sama sekali bukan kehidupan bahagia yang kuinginkan. Lalu, ketika kami siap untuk punya anak, wanita itu berkata anak pertama kami harus mewarisi namanya, dan dia bahkan meminta saya untuk menandatangani kontrak. Saat itu, saya tidak tahan lagi, dan itulah yang mendorong saya untuk membunuh. Setelah aku mendapat ide itu, aku mulai mencari partner untuk pertukaran pembunuhan. Liu Pengfei menggunakan jarinya untuk menunjuk foto Lin Meifeng. Setelah beberapa penelitian,
aku menemukan bahwa Lin Meifeng adalah partner yang sempurna. Yu Zigen sering memukulinya, dan Yu Zigen bahkan pernah mematahkan kaki ayahnya. Jadi, dialah target pertamaku. Jika aku bisa membuat Lin Meifeng bekerja sama, maka aku tidak hanya bisa meredakan amarahku sendiri terhadap istriku, tetapi aku juga bisa membantu menghapus Yu Zigen yang tercela itu, dan membantu membalas dendam padanya demi Xiao Qin. Tetapi pembunuhan adalah ide yang sangat besar dan menakutkan. Lin Meifeng ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak setuju, jadi idenya ditunda untuk sementara waktu. Saya tidak ingat kapan, Yu Zigen, si bodoh yang mengerikan itu, telah memukuli Lin Meifeng dengan sangat buruk hingga dia keguguran. Rupanya, dia telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada seluruh sistem reproduksinya. Dia bahkan tidak boleh dianggap sebagai manusia. Saya menemukan Lin Meifeng sekali lagi, tetapi kali ini, dia akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan saya. Tidak ada penyesalan. Kami tidak hanya menandatangani kontrak, tetapi kami bahkan merekam suara kami. Apakah kalian masih menyimpan rekamannya? Sela Miao Ying. Tentu saja tidak. Liu Pengfei melanjutkan, setelah pembunuhan itu, kami menghancurkan semua bukti. Bagaimana mungkin kami meninggalkan sesuatu seperti itu? Tapi aku tidak pernah menyangka, bahwa rencana kami akan berhasil. Tak satu pun dari kami memiliki hubungan dengan target kami masing-masing, dan kami berdua memiliki alibi, jadi polisi akan kesulitan untuk mengaitkan kejahatan itu pada kami. Selain itu, jarak antara kedua kejahatan itu sangat jauh, jadi polisi bahkan tidak dapat menghubungkan kedua kasus itu bersama-sama. Meskipun kebenaran telah terungkap, saya merasa telah menjalani 10 tahun terakhir ini dengan baik. Saya tidak menyesal. Dengan beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya, Liu Pengfei menjadi lebih berani. Dia bersandar di kursi interogasi, wajahnya tenang dan tenteram. Miao Ying melemparkan bukti itu ke atas meja dan berkata dengan marah, Liu Pengfei, semua yang kau katakan hanyalah alasan untuk dirimu sendiri. Jangan pikir alasanmu bisa menipu kami. Jika kau merasa tertindas, dan tidak peduli dengan uangnya, maka kau bisa saja menceraikan Jian Wenli. Tidak perlu membunuhnya. Menurut informasi kami, setelah istri Anda dibunuh secara brutal di rumahnya sendiri, Anda tidak hanya mewarisi kekayaannya, tetapi Anda bahkan mengambil alih bisnisnya dan menjadikannya milik Anda sendiri. Kemudian Anda bahkan menghubungi sekelompok geng, terus menindas ayah mertua Anda, dan meningkatkan kekuasaan Anda sendiri. Dalam kurun waktu 3 tahun yang singkat, Anda menyingkirkan ayah mertua Anda dari tahtanya, dan Anda menjadi bos Sanlitun. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda tidak melakukannya demi uang? Orang tua itu juga tidak baik. Liu Pengfei berkata dengan acuh tak acuh, jika dia tidak ikut campur, Jian Wenli tidak akan meminta anak kita untuk mewarisi nama keluarga mereka. Liu Pengfei, ini hanya alasan. Miao Ying tersenyum sambil tertawa dingin. Begitu kejahatanmu dipublikasikan, juri akan menghakimimu. Kau bisa bayangkan bagaimana orang lain akan melihatmu, kan? Mendengar ini, Liu Pengfei terdiam dan langsung lesu. Bagaimana orang-orang akan melihatnya? Tidak ada yang akan mengerti motifnya. Orang-orang akan percaya bahwa dia adalah pembunuh yang kejam dan kejam. Miao Ying memberi isyarat pada Zhao Yu, dan keduanya meninggalkan ruang interogasi. Tanpa diduga, ketika mereka pergi dan pintu ruang interogasi tertutup di belakang mereka, Miao Ying tiba-tiba mengulurkan tangan ramah ke arah Zhao Yu dan tersenyum. Tuan Zhao Yu, terima kasih atas kerjasamanya. Bab 106. Zhao Yu awalnya sedikit terkejut, namun menjabat tangan Miao Ying dan menyampaikan perasaannya. Kerjasama yang menyenangkan, kerjasama yang menyenangkan. Tangan Miao Ying halus dan terasa nyaman saat disentuh. Pertarungan memang membuat kita berteman. Keke, Miao Ying tertawa senang dan menggenggam tangan Zhao Yu dengan hangat. Aku menarik kembali kata-kataku. Zhao Yu tahu bahwa Miao Ying mengacu pada janjinya untuk membunuh di tempat. Sejak saat itu, mereka bukan lagi musuh, tetapi teman. Karena selalu lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada musuh, Zhao Yu berpura-pura bodoh dan berkata, kata-kata apa yang ingin kau tarik kembali? Ingatanku tidak bagus, aku sudah lupa. Miao Ying tertawa lagi dan berkata dengan serius, jika memang begitu,
aku akan langsung ke intinya. Karena kita menginterogasi tersangka di cabang Ruyang, aku harap cabang kita akan mengawasi kasus pertukaran pembunuhan. Jangan khawatir, aku akan segera melaporkan detail kedua kasus ini kepada para pemimpin terkait, dan juga akan memberitahu cabang Rongyang. Setelah itu, kita berdua akan bekerja sama dalam penyelidikan kasus ini. Setelah kasus ini terpecahkan, baik itu kemuliaan atau hadiah, itu akan sama untuk kedua belah pihak. Bagaimana menurutmu? Zhao Yu berpikir dalam hati, Miao Ying ini benar-benar pintar, tidak heran dia memutuskan untuk berdamai denganku. Dia punya motif di balik itu. Zhao Yu jelas tahu bahwa meskipun Liu Pengfei telah ditangkap oleh Miao Ying, kedua kasus pembunuhan ini telah diungkap oleh Zhao Yu, jadi dia seharusnya menjadi pengawas. Namun, Zhao Yu hanya peduli dengan kasus pembantaian Uptown, dan kasus itu telah terpecahkan. Sedangkan untuk kasus pembunuhan San Litun, dia tidak peduli sedikit pun, jadi lebih baik membantu Miao Ying. Zhao Yu mengangguk setuju, tentu. Aku harus merepotkan Kapten Miao kalau begitu. Sama-sama, Miao Ying tersenyum senang, melihat bahwa rencana kecilnya telah berhasil. Dia berkata kepada Zhao Yu, mari kita bertukar informasi kontak. Nanti aku akan mengirimkan informasi terperinci, dan perkembangan terkini dari kasus ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Lin Meifeng. Mendengar ini, Zhao Yu ragu sejenak. Pada saat itu, gambaran Lin Meifeng yang mengantar anaknya ke sekolah di pagi hari, dan dirinya yang bekerja dengan gembira bersama suaminya muncul di depan matanya. Petugas Zhao, apakah Anda baik-baik saja? Miao Ying memperhatikan perubahan perilaku Zhao Yu dan bertanya dengan khawatir. Oh, Zhao Yu tersadar dan menganggukkan kepalanya, tentu. Terima kasih atas bantuanmu. Keduanya saling bertukar informasi kontak, dan Zhao Yu dengan sopan menjabat tangan Miao Ying sebelum bergegas pergi. Di luar cabang Ruyang, matahari sudah terbenam. Zhao Yu datang pagi-pagi sekali, tetapi menghabiskan sepanjang hari di sana. Matahari terbenam bersinar terang di wajah Zhao Yu, dan dia merasa terpesona. 1 jam kemudian, di kantor Kapten Unit Investigasi Kasus Utama Cabang Rongyang, Liu Changhu sedang menyusun dokumen, merasa puas dengan dirinya sendiri. Saat itu sudah lewat jam kerja, tetapi Liu Changhu tidak terburu-buru karena ia punya janji makan malam dengan kepala biro malam itu. Seseorang mengetuk pintu 3 kali sebelum sekretaris kepala biro, Song Chao, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kapten Liu, kepala biro Zhou meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa makan malam ini sangat penting. Lebih baik Anda datang ke restoran bersamanya. Mohon tunggu dia di tempat parkir dalam 20 menit. Oh, baiklah. Liu Changhu menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Sepertinya kepala biro Zhou akan membuatku minum atas namanya lagi. Aku benar-benar harus berusaha sekuat tenaga meskipun usiaku sudah tua, keke. Jangan katakan itu, Song Chao membujuknya. Banyak sekali orang yang ingin minum atas nama kepala biro Zhou, tetapi tidak punya kesempatan. Kapten Liu, hanya Anda yang punya kemampuan untuk melakukannya. Keke, anak muda. Kau benar-benar tahu cara menyanjung seseorang. Liu Changhu tersenyum mendengar pujian sekretaris itu. Ayo, Song, lihat apa yang telah kutulis, lalu katakan apa pendapatmu. Liu Changhu mencetak dokumen yang telah ia buat dan menyerahkannya kepada Song Chao. Song Chao mengangkat dokumen itu dan membaca, pindahkan Zhao Yu ke ruang surat selama 2 tahun, ia hanya berhasil membaca 1 baris sebelum bertanya dengan kaget, Kapten Liu, apakah kau memindahkan Zhao Yu? Kekeke, bagaimana menurutmu, Song? Bagaimana dengan pengiriman surat dan koran untuk Zhao Yu? Liu Changhu bertanya dengan seringai mengerikan. Oh, hebat. Song tertawa, seorang agen unit investigasi kasus utama terpaksa mengirim surat kabar. Ide ini, benar-benar keterlaluan, oh tidak, terlalu hebat. Tapi ku dengar Zhao Yu tidak pernah melakukan kesalahan, dan dia bahkan menerima beberapa penghargaan beberapa waktu lalu. Apakah pantas untuk memindahkannya secara tiba-tiba? Jangan khawatir. Liu Changhu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sudah berada di Departemen Kasus Dingin. Aku akan memberinya waktu setengah bulan lagi,
lalu aku bisa menyingkirkannya dengan alasan yang benar. Hehe, dia berani melawanku, dan sekarang dia akan melihat bagaimana aku akan memperbaikinya. Tepat sekali, orang ini seharusnya membuka matanya lebih lebar. Song menimpali, seorang pemula yang baru saja menjadi pegawai tetap tidak tahu aturan. Dia sombong dan angkuh, seperti orang gila. Kepala Biro Zhou selalu tidak menyukainya, jadi dia akan senang melihat apa yang kamu lakukan, kekeke. Tepat sekali, kata Liu Changhu. Saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu petugas yang tidak sopan dan tidak tahu malu seperti Zhao Yu. Memiliki orang seperti itu di unit investigasi kasus utama, atau bahkan di kepolisian, sungguh memalukan. Ya, kita jelas tidak bisa menahannya. Suruh dia mengirim koran. Kekeke, Song terus menyetujui rencana licik Liu Changhu. Tepat saat mereka berdua sedang menertawakan rencana mereka, telepon di kantor Liu Changhu tiba-tiba berdering. Oh, mungkinkah kepala biro sedang terburu-buru? Song memberi isyarat kepada Liu Changhu untuk segera mengangkat telepon. Liu Changhu tidak berani membuang waktu dan langsung mengangkat telepon, namun, sesaat setelah mendengarkan telepon, ekspresi Liu Changhu tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah pucat dan mengerikan. Oh, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan, aku akan mengaturnya. Ya, benar, Liu Changhu tergagap dan membuat beberapa komentar santai sebelum menutup telepon dengan lemah. Apa yang terjadi, Kapten Liu? Song pandai mengamati tindakan orang dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Yu, Liu Changhu gemetaran. Bibirnya bergetar, dan ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia benar-benar memecahkan kasus pembantaian apa tahun. Ah, kau yakin? Dengan kaget, surat di tangan Song terjatuh. Bab 107. Bersulang. Zhang Jingfeng mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi, lalu menenggaknya dalam sekali teguk. Untuk merayakan penyelesaian kasus pembantaian, Zhao Yu dan timnya semua memanggang. Zhang Jingfeng, Liang Huan, Li Beini, dan Hu Bin semuanya hadir. Hahaha, luar biasa. Zhang Jingfeng menepuk bahu Zhao Yu dan memuji Zhao Yu dengan gembira, sungguh menyakitkan bagiku dan Liang Huan, memikirkan Zhao Yu berhasil mengakhirinya. Besar, Zhao, katakan padaku, apakah kau Sherlock Holmes yang terlahir kembali? Aku masih mencari informasi ketika kau sudah menutup kasusnya. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuanmu benar-benar tak terbayangkan. Ya, sini, Liang Huan tersenyum sambil mengangkat cangkirnya, mari kita minum untuk Zhao Yu. Bersulang, kelompok itu mengangkat cangkir mereka sekali lagi. Setelah menghabiskan minumannya, Liang Huan menggelengkan kepalanya, sungguh memalukan. Jika Zhao Yu datang ke departemen kasus tertutup lebih awal, maka aku dan Zhang tidak perlu pergi. Zhao Yu, kau harus melanjutkan kejayaan ini, dan memecahkan beberapa kasus tertutup lagi, dan lihat apakah para petinggi masih memandang rendah kita. Ya, Zhang Jingfeng menyeringai. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi ketika Liu Changhu mendengar bahwa Zhao Yu memecahkan kasus itu. Seperti apa penampilannya? Wajahnya pasti tidak bisa dipercaya, bukan? Hahaha, saya ingin tertawa hanya dengan membayangkannya. Penonton pun ikut tertawa. Hu Bin tertawa lalu menoleh ke Zhao Yu dengan serius. Aku masih tidak mengerti. Kamu tidak punya bukti nyata, jadi bagaimana kamu bisa membuat pelaku mengakui kejahatannya? Apakah dia bodoh? Zhao Yu tersenyum lembut. Karena metode yang agak meragukan yang digunakannya dan Miao Ying, keduanya telah mencapai kesepakatan untuk tetap diam tentang apa yang terjadi di ruang interogasi. Tetapi dia tetap menuruti pertanyaan Hu Bin, kami menggunakan perang psikologis. Sebenarnya, pelakunya sudah ingin mengaku, jadi kami tidak perlu berbuat banyak sebelum dia mengakui semuanya. Oh, meskipun Hu Bin mengangguk, dia masih belum begitu percaya. Kasus pertukaran pembunuhan. Li Beini menggelengkan kepalanya, berbicara pada dirinya sendiri, tidak kusangka ini serumit ini. Kupikir hal semacam ini hanya ada di film. Tidak kusangka ini bisa terjadi di dunia nyata. Benar, Hu Bin mengernyitkan alisnya. Liu Pengfei terlalu berani, mencari seseorang untuk bertukar pekerjaan kotornya.
Membunuh seseorang bukanlah hal yang mudah. Karena Lin Meifei sangat lemah dan kecil, bagaimana mungkin Liu Pengfei tidak khawatir bahwa dia akan melakukan kesalahan? Benar, Li Beini setuju. Juga, jika Lin Meifei tidak bekerja sama, apa yang akan dilakukan Liu Pengfei? Bukankah itu sama saja dengan memberi Lin Meifei kartu bebas dari penjara? Tidak juga, Zhang Jingfeng menimpali, bukankah mereka menulis perjanjian untuk membunuh bersama? Jika Lin Meifei tidak membunuh istri Liu Pengfei, maka Liu Pengfei tinggal mengatakan bahwa Lin Meifei setuju, dan membawanya bersamanya. Salah, bantah Li Beini, jika kamu membunuh seseorang, dan tidak ada yang mencurigaimu, mengapa kamu mau mengaku? Lihat, Liu Pengfei pasti punya informasi lain tentang Lin Meifei. Mendengar timnya membahas kasus tersebut, Zhao Yu tidak ikut serta, melainkan minum sendiri. Hah, aneh. Li Beini menyadari perilaku Zhao Yu yang tidak biasa dan menyenggolnya, lalu bertanya, "Senior, ada apa? Kenapa kamu begitu murung? Ini tidak seperti dirimu. Jika kamu merasa sehat, kamu akan dengan bangga mengangkat hidungmu ke udara sekarang, kan?" Benar, aku juga memperhatikan itu. Suasananya terlalu sepi. Hu Bin setuju. Yu, apakah kamu mengkhawatirkan hal lain? Ceritakan pada kami. Apakah itu, sesuatu tentang wanita? Juga, wanita harimau itu. Pergi, Zhao Yu mengambil daging sambil berbicara. Aku masih berpikir apa yang harus kulakukan dengan 60.000 yuanku. Cih, Li Beini menarik napas dan berkata dengan nada meremehkan, yang kau pikirkan hanyalah uang. Tidak, bukan hanya uang. Zhao Yu melanjutkan dengan serius, aku juga sedang memikirkan apa yang harus kukatakan saat aku mendapatkan penghargaan polisi luar biasa akhir tahun. Puff, Li Beini menatapnya dengan lebih jijik. Hah, tentu saja, Zhang Jingfeng hanya tertawa. Baru sebulan berlalu dan kamu sudah memecahkan 3 kasus besar. Penghargaan perwira polisi terbaik itu pasti milikmu. Kalau mereka memberikannya kepada orang lain, maka para petinggi itu pasti buta. Kita semua, Zhao Yu mengangkat gelas anggurnya lagi, berteriak, jangan khawatir, teman-teman, aku sangat setia kepada teman-temanku. Jika aku mendapat promosi dan menjadi kaya, aku pasti akan mengurus semua orang. Beini, dalam laporan kasus pembantaian, pastikan untuk memasukkan semua orang, dan buatlah sepenting dan sebesar mungkin. Semua orang bekerja keras untuk memecahkan kasus ini. Bagus, teman baik. Zhang Jingfeng bertepuk tangan dengan gembira, dan menjadi orang pertama yang berdiri dan bersorak bersama Zhao Yu. Semua orang juga berdiri, menghabiskan minuman mereka sekaligus. Saat Zhao Yu kembali ke rumah, hari sudah hampir fajar. Suara penyelesaian sistem terdengar saat dia membuka pintunya. Kali ini, tingkat penyelesaian Zhao Yu mencapai 90%, dan dia telah memperoleh 3 item menakjubkan. Dia telah memperoleh 3 kamera pengintai tak terlihat. Sesuai dengan namanya, kamera pengintai tak kasat mata itu sangat hebat untuk menguping. Dengan benda ini, dia bisa melihat segala macam hal tanpa diketahui, hehehe. Di pemandian, atau di kamar mandi Yao Jia, atau di selebritas terkenal, hehehe, sistem keajaiban yang menakjubkan, heksagram, Genkan, yang hebat. Aku sangat mencintaimu, pikir Zhao Yu gembira. Zhao Yu mengeluarkan buku catatannya dan mulai mencatat karena kebiasaan. Heksagram, Gen, melambangkan pekerjaan, yang berhasil ia selesaikan dengan sangat baik hari itu. Meskipun ia sempat berkonflik di kantor cabang Rongyang, mengetahui bahwa ia telah memecahkan kasus itu sungguh memuaskan. Mengenai heksagram, kan, yang melambangkan wanita, Zhao Yu merasa bahwa, kan, kurang lebih melambangkan Miao Ying. Ia adalah satu-satunya wanita yang ia ajak bicara hari itu. Berpikir tentang ketua tim Miao, Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk memfokuskan perhatiannya pada kasus itu sekali lagi. Miao Ying telah mengirimkan informasi itu larut malam itu. Dia memberitahu dia rincian mengenai kasus pertukaran pembunuhan, yang telah dia laporkan kepada atasannya, dan dia juga telah memberitahu kantor cabang Rongyang tentang kontribusi Zhao Yu. Mulai besok, Zhao Yu secara resmi dapat mengambil bagian dalam penyelidikan pembunuhan Jian Wenli.
Miao Ying juga memberitahu Zhao Yu bahwa Lin Meifeng telah berhasil ditangkap. Tanpa diduga, ketika petugas polisi memberitahu dia mengapa mereka menangkapnya, Lin Meifeng segera mengaku. Pengakuannya sangat cocok dengan rincian pembunuhan Jian Wenli. Sepertinya dia sudah siap untuk mengaku sejak lama. Saat itu, polisi masih menginterogasinya, tetapi keesokan paginya, seluruh kasus akan selesai. Berbaring di tempat tidur, Zhao Yu menghela napas. Mengenai kasus pembantaian, dia telah menebak awal dan akhir dengan benar, tetapi tidak dengan prosesnya. Biasanya, dia akan merasa bangga dan santai karena telah memecahkan kasus sebesar itu. Namun saat ini, dia merasa lebih buruk daripada setelah dia memecahkan kasus tangan hilang. Ada sesuatu yang masih belum terselesaikan di dalam hatinya. Zhao Yu tahu itu karena Lin Meifeng. Sejujurnya, dia tidak ingin Lin Meifeng menjadi pembunuhnya. Wanita malang ini sudah menyedihkan, tetapi dia akhirnya menemukan kebahagiaan. Mengapa kenyataan begitu kejam? Latar belakang kasus pembunuhan di bursa bahkan lebih rumit daripada kasus tangan hilang. Semuanya sangat membingungkan bagi Zhao Yu. Ada apa denganku? Kenapa dia tiba-tiba begitu peduli dengan perasaan orang lain? Nasib Lin Meifeng tidak ada hubungannya denganku, tapi kenapa aku bersedih untuknya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Zhao Yu menatap tangannya sendiri dengan kaget. Ia mulai curiga bahwa kepribadiannya mulai bercampur dengan Zhao Yu di dunia ini. Apakah ia punya perasaan sekarang? Atau mungkinkah ada perubahan yang terjadi padanya? Bab 108. Zhao Yu minum terlalu banyak dan mulai merasa pusing. Meskipun demikian, saat tengah malam telah berlalu, ia menyalakan sebatang rokok dan melakukan perhitungan lagi. Setelah batuk-batuk hebat, sistem mengungkapkan bahwa Zhao Yu telah mendapatkan heksagram Kanzen untuk hari itu. Penjelasannya adalah air dan guntur. Guntur tersembunyi di dalam air, sama kuatnya, tidak dapat dibedakan dari suara dan bentuk, orang itu tidak akan tertipu. Masih mustahil untuk menguraikan penjelasan heksagram yang samar itu, tetapi heksagram Kanzen sebelumnya telah muncul. Zhao Yu ingat dengan jelas bahwa pada hari pelatihannya, guntur muncul. Dia bertanya-tanya apakah ada perbedaan antara kedua guntur itu. Sampai saat ini, Zhao Yu belum mengetahui apa yang dilambangkan oleh Zen. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya dengan saksama. Sedangkan untuk Kan, dia sudah tahu bahwa itu melambangkan wanita. Wanita mana yang akan dia temui? Apakah Yao Jia, yang selalu dia pikirkan siang dan malam, musuh yang berubah menjadi teman, Miao Ying, atau wanita lain? Zhao Yu menghela napas berat. Hari ini sungguh berat. Ia memutuskan untuk tidur dulu sebelum melakukan hal lain. Tepat saat ia berbaring, ponselnya tiba-tiba berbunyi bip. Itu adalah pesan WeChat, dan yang mengejutkan, itu dari Miao Ying. Sudah sangat larut. Mengapa Miao Renfeng mengirimiku pesan? Karena penasaran, Zhao Yu membukanya untuk memeriksanya, dan melihat bahwa Miao Ying telah meninggalkannya pesan yang panjang. Petugas Zhao, setelah interogasi awal, Lin Meifeng telah menjelaskan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut, namun, pernyataan Lin Meifeng tidak sesuai dengan catatan awal kami. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Jika Anda punya waktu besok, saya harap Anda dapat melakukan perjalanan ke kantor kami. Apa? Pernyataan itu tidak sesuai dengan catatan. Apa maksudmu? Merasa kepalanya sakit, Zhao Yu bertanya, di mana ketidaksesuaiannya? Sekitar 10 detik kemudian, Miao Ying membalas dengan pesan suara. Lin Meifeng mengatakan bahwa dia menggunakan pisau dan menikam Jian Wenli hingga mati, tetapi laporan otopsi dengan jelas menunjukkan bahwa Jian Wenli meninggal karena sesak napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu terdiam sejenak dan menjadi lebih sadar. Miao Ying menyusul dengan pesan suara lainnya, Lin Meifeng telah mengaku bersalah. Dia tidak punya alasan untuk mengarang cerita, jadi saya merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan mengenai kasus Jian Wenli, jadi saya harus memberi tahu Anda. Zhao Yu mengerutkan kening dan terus mengumpat. Ia bertanya-tanya mengapa ada ketidakkonsistenan dalam pernyataan Lin Meifeng. Saat merenung, sebuah pikiran muncul dan membuat Zhao Yu tiba-tiba duduk tegak. Jangan bilang,
Jian Wenli tidak dibunuh oleh Lin Meifeng. Pembunuhnya orang lain. Ya ampun, jika Lin Meifeng tidak bersalah. Pada titik ini, Zhao Yu sudah sadar. Ia segera mengirim pesan kepada Miao Ying menanyakan di mana dia berada. Miao Ying menjawab bahwa ia masih di cabang Ruyang untuk menginterogasi Lin Meifeng. Zhao Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menyuruh Miao Ying untuk menunggunya saat dia bergegas datang. Miao Ying juga berharap Zhao Yu bisa datang untuk membantu, jadi dia tidak menolak tawarannya, tetapi hanya menyuruhnya untuk berhati-hati dalam perjalanan ke sana. Zhao Yu segera berpakaian dan bersiap untuk pergi. Karena terlalu merepotkan untuk mendapatkan mobil dari kantor polisi, dia memanggil taksi dan langsung pergi ke cabang Ruyang. Karena lalu lintas malam itu sepi, ia sampai di tempat tujuan dalam waktu 20 menit, namun, mobilnya melaju terlalu cepat. Zhao Yu merasa mual dan perutnya mual. Saat itu sudah pukul 1:30 pagi, dan Miao Ying masih menginterogasi Lin Meifeng dengan segenap kemampuannya, tidak ingin melewatkan detail apapun. Mendengar bahwa Zhao Yu telah tiba, ia keluar dari ruang interogasi untuk menyambutnya dan sekaligus menunjukkan kepadanya sebuah catatan pernyataan. Miao Ying tidak ingin Zhao Yu ikut campur dalam kasus Jian Wenli, tetapi setelah penampilannya di siang hari, dia menyadari bahwa Zhao Yu penuh dengan ide dan memiliki cara berpikir yang unik. Karena dia dihadapkan dengan masalah yang sulit, dia sebaiknya mendengarkan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, cabang Ruyang adalah penanggung jawab kasus ini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang Zhao Yu yang mengaku-ngaku dan semacamnya. Ditambah lagi, akan lebih baik jika ada satu orang lagi yang punya ide. Zhao Yu melihat dengan saksama laporan pernyataan itu, dan Miao Ying juga menyerahkan kepadanya catatan kejahatan tahun itu. Miao Ying telah menandai poin-poin penting pada kedua dokumen itu dengan tinta merah. Lihat, Miao Ying menunjuknya satu persatu, korban meninggal karena mati lemas, tetapi Lin Meifeng mengatakan bahwa dia menggunakan pisau untuk membunuhnya. Laporan otopsi menunjukkan bahwa korban memang memiliki luka tusuk, tetapi dia telah ditutupi oleh selimut, jadi pisau itu tidak menusuk bagian vital. Itu pada dasarnya adalah luka dangkal, dan tidak fatal. Juga, untuk membuatnya tampak seperti perampokan yang gagal, Lin Meifeng kemudian menggeledah barang-barang berharga di kamar tidur barat, namun, menurut laporan tempat kejadian perkara, kamar tidur timur juga telah digeledah. Tetapi Lin Meifeng bersikeras bahwa dia tidak berada di kamar tidur timur. Dan juga di sini, lanjut Miao Ying, para detektif yang bertugas menyelidiki tahun itu menemukan beberapa jejak kaki yang berantakan di tempat kejadian perkara. Tetapi Lin Meifeng berkata bahwa dia telah mengenakan penutup sepatu sebelum memasuki rumah, dan tidak meninggalkan jejak kaki apapun. Rekan kami di Departemen Forensik sedang melakukan verifikasi sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghadapi pernyataan yang tidak konsisten itu, Zhao Yu mengerutkan kening dan mulai berpikir dalam-dalam, namun, karena dia minum terlalu banyak, dia merasa kepalanya berputar dan perutnya bergejolak, dan tidak dapat berkonsentrasi. Petugas Zhao, kata Miao Ying kepada Zhao Yu tanpa ragu, saya merasa ada terlalu banyak kejanggalan dalam kasus Jian Wenli. Kita tidak bisa menutup kasus ini begitu saja. Jika Lin Meifeng tidak berbohong, maka mungkin ada orang ketiga di tempat kejadian perkara. Kau benar, Zhao Yu setuju, tetapi dia tidak dapat berbicara dengan baik karena keadaannya yang mabuk. Bisa jadi, orang ini pertama kali mencekik Jian Wenli hingga mati sebelum Lin Meifeng datang untuk menusuknya dengan pisau. Bisa juga, orang ini membunuh Jian Wenli bersama Lin Meifeng. Mungkin juga, Lin Meifeng menikam Jian Wenli beberapa kali dan meninggalkan tempat kejadian sambil berpikir bahwa Jian Wenli sudah mati. Tapi Jian Wenli belum mati, dan itu adalah orang ketiga yang misterius ini. Zhao Yu menatap Miao Ying dengan mata kabur, dan gejolak di perutnya semakin parah. Tidak, Miao Ying sudah tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan dia segera menepis beberapa spekulasi sebelumnya. Jika Lin Meifeng memang berniat melindungi orang ketiga ini, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, dan tidak akan ada ketidakkonsistenan dalam pernyataannya. Itu berarti, tidak ada hubungan antara Lin Meifeng dan orang ketiga yang misterius ini. Mereka mungkin tidak bertemu di tempat kejadian perkara, petugas Zhao, kurasa. Saat Miao Ying berbicara,
Zhao Yu mencondongkan tubuhnya ke satu sisi dan terus menekan dadanya. Begitu Miao Ying memanggil namanya, Zhao Yu berbalik dan menghadap Miao Ying. Mungkin surga sedang mempermainkannya, atau mungkin kemalangannya masih menghantuinya, tetapi saat dia berbalik, dia merasa sakit dan mual. Karena tidak tahan lagi, dia memuntahkan isi perutnya ke Miao Ying. Bab 109. Di lorong luar ruang interogasi, Zhao Yu sekali lagi ketakutan. Tidak ada konflik, dan Miao Ying hanya memikirkan kasus itu sepenuh hati saat itu. Menghadapi Zhao Yu, dia tidak punya cara untuk menghindari muntahannya. Meskipun dia melompat ke samping secepat yang dia bisa, celananya masih ternoda cukup parah. Udara tiba-tiba dipenuhi dengan bau muntahan. Hampir seperti Super Saiyan, seluruh tubuh Miao Ying tampak seperti terbakar. Gaya rambut jamurnya tampak seperti akan meledak. Saat amarahnya mencapai puncaknya, dia menendang dada Zhao Yu. Ketika Zhao Yu terbang kembali, dia tidak hanya terbang, tetapi dia bahkan tampak seperti sedang berenang di udara. Bahkan lidahnya terjulur keluar. Boom! Zhao Yu mendarat dengan keras di tanah. Dia telah memuntahkan semua yang bisa dia keluarkan, dan yang tersisa hanyalah darah. Dia langsung terkulai di lantai, tidak bisa bergerak. Zhao Yu. Miao Ying melompat ke udara, marah sekali saat berteriak, "Kau, apa yang kau lakukan?" Ah! Setelah selesai berteriak, Miao Ying segera pergi mencari pakaian baru. Pada saat itu, para penyidik di sekitarnya bahkan tidak bisa bergerak. Mereka telah menjadi bagian dari kepolisian begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihat tindakan yang begitu berani. Biasanya, mereka bahkan tidak berani berbicara keras kepada Miao Ying, tetapi sekarang ada seseorang yang langsung memuntahkannya. Keberanian ini, hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka benar-benar bertanya-tanya, Zhao Yu, apakah dia seorang masokis atau ingin bunuh diri? Namun, orang-orang itu tetap baik hati. Para penyelidik melihat Zhao Yu tidak bergerak di lantai untuk waktu yang lama, dan khawatir Miao Ying telah membunuhnya dengan tendangan itu. Mereka mengerumuninya untuk memeriksanya. Bahkan ada orang yang menjulurkan jari mereka, ingin menusuk Zhao Yu untuk melihat apakah dia masih hidup. Namun, sebelum jarinya mencapai Zhao Yu, dia tiba-tiba duduk dan berteriak sekeras-kerasnya, "Oh! Aku berhasil! Aku berhasil! Ah! Suci!" Raungan Zhao Yu membuat semua orang ketakutan, dan mereka semua mundur. Beberapa orang terbanting ke dinding, beberapa orang terhuyung-huyung ke tanah. Yang paling malang dari mereka jatuh ke tanah, dan menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam muntahan Zhao Yu. Lorong itu tiba-tiba dipenuhi dengan keributan. Ada teriakan kaget, ratapan kesakitan, bahkan beberapa orang mengumpat dengan marah. Aku mengerti. Namun Zhao Yu berdiri. Matanya melotot saat dia berteriak, "Aku tahu siapa pihak ketiga itu. Aku tahu siapa yang membunuh Jian Wenli." Hei! Zhao Yu mencengkeram salah satu kera penyidik dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Cepat, cepat, panggil aku Liu Pengfei. Aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan padanya. Kebenaran akan terungkap." Muahaha. Penyelidik malang itu sudah tercengang. Jelas dia tidak akan berdebat dengan seseorang yang berani mengganggu Miao Renfeng. Dia segera mengangguk ke arah Zhao Yu, lalu pergi menjemput Liu Pengfei. Zhao Yu terbatuk-batuk kering, dan tidak dapat menahan rasa hausnya. Ia berbalik dan melihat pancuran air. Daripada mengambil cangkir, ia menoleh dan menempelkan mulutnya langsung ke pancuran air sambil minum dengan penuh semangat. Setelah minum air, Zhao Yu merasa sangat segar. Meskipun dadanya masih terasa sakit, pikirannya akhirnya jernih. Baru sekarang dia menyadari keributan di lorong, dan bau muntahan yang menjijikkan menyebar di udara. Hah! Apa yang terjadi? Zhao Yu menggaruk bagian belakang kepalanya, dan bertanya kepada para penyelidik di sekitarnya dengan polos, "Siapa yang muntah?" Ya Tuhan! Semua penyelidik jatuh ke tanah karena jengkel. Beberapa menit kemudian, penyidik membawa Liu Pengfei ke ruang interogasi. Tepat saat mereka tiba di pintu, Zhao Yu bergegas maju dan memukul kepala Liu Pengfei, lalu mendorong pria itu ke dalam ruangan. Bam! Zhao Yu mendorong kepala Liu Pengfei dengan keras. Para penyidik di sekitar ingin menghentikannya,
tetapi terlalu takut untuk bergerak. Aduh, Liu Pengfei sedikit tertegun, mengapa perwira iblis ini begitu bersemangat? Liu Pengfei, Zhao Yu berteriak, bahkan sekarang, kau tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Katakan padaku, kau membunuh istrimu, Jian Wenli, kan? Perkataan Zhao Yu membuat para penyidik di sekitarnya semakin enggan menghentikannya. Mereka semua hanya pasrah dan membiarkan Zhao Yu melakukan apa yang diinginkannya. Petugas, Anda, apa maksud Anda? Liu Pengfei berteriak kesakitan, bukankah saya sudah mengaku? Istri saya dibunuh oleh Lin Meifeng. Kami saling, Zhao Yu sangat kuat, dan Liu Pengfei hampir tidak bisa berbicara. Liu Pengfei, kau tidak akan mengakuinya sampai akhir, begitu. Zhao Yu meraung, merencanakan pembunuhan dan melakukan pembunuhan adalah kejahatan serius. Kau harus mengakuinya sedini mungkin. Aku benar-benar sudah menceritakan semuanya padamu. Liu Pengfei berteriak polos. Benarkah? Zhao Yu membalikkan tubuh Liu Pengfei, lalu menekan sisi lain pipi pria itu ke meja. Kalau begitu, biar aku yang mengisi sisanya untukmu. Pada hari Anda merencanakan Lin Meifeng untuk membunuh istri Anda merasa sangat cemas. Mengapa? Karena Anda menyadari ada masalah besar. Lin Meifeng terlalu lemah. Anda khawatir dia tidak bisa membunuh istri Anda dengan benar, jadi Anda pulang lebih awal dan mencekik istri Anda. Pada saat Lin Meifeng tiba, istri Anda sudah meninggal. Apa? Tidak? Liu Pengfei mencoba membela diri, tetapi ditekan lagi oleh Zhao Yu. Jangan kira aku tidak tahu. Meskipun kau punya alibi bahwa kau bekerja lembur di toko pakaian Sanlitun, toko itu sangat dekat dengan rumahmu. Kau punya banyak waktu untuk menyelinap pulang, melakukan pembunuhan, lalu kembali. Dengan cara ini, Lin Meifeng akan mengira dia benar-benar membunuh Jian Wenli. Dengan cara ini, pertukaran pembunuhan kalian akan seimbang, dan kalian tidak perlu khawatir Lin Meifeng mengkhianati kalian, kan? Semua penalaran Zhao Yu berasal dari kecurigaan dan tebakan rekan setimnya saat mereka makan barbecue. Hu Bin merasa bahwa Lin Meifeng terlalu kurus dan tidak akan menjadi pembunuh yang efektif. Li Beini merasa bahwa Liu Pengfei mungkin khawatir tentang kurangnya kerja sama Lin Meifeng, dan mencoba memaksanya dengan cara lain. Berdasarkan hal ini, Zhao Yu beralasan bahwa orang ketiga yang misterius itu hanyalah Liu Pengfei. Dia punya banyak alasan, motif, dan kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Petugas, saya sudah mengakui semuanya. Saya membunuh Yu Zigen, tetapi sejujurnya saya tidak membunuh istri saya. Itu benar-benar Lin Meifeng. Oh, Liu Pengfei meninggikan suaranya untuk membela diri, tetapi ucapannya tidak jelas saat Zhao Yu menekannya. Berhenti. Dengan suara gemuruh seperti lonceng, Miao Ying tiba-tiba muncul di ruang interogasi. Dia mendorong Zhao Yu menjauh, sambil berteriak, Zhao Yu, ini cabang Rongyang. Kau tidak bisa seenaknya. Wajah Liu Pengfei memerah, dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Beberapa penyidik yang cerdik segera maju dan memborgolnya ke kursi interogasi. Zhao Yu, alasanmu sama sekali tidak masuk akal. Miao Ying mendengar kecurigaan Zhao Yu, dan menggelengkan kepalanya. Liu Pengfei punya alibi yang sempurna. Jika Jian Wenli dibunuh olehnya, kita pasti sudah memecahkan kasusnya sejak lama. Kamera pengintai di pabrik pakaian, dan kesaksian para pekerja, keduanya mengonfirmasi bahwa Liu Pengfei tidak meninggalkan area itu pada malam istrinya dibunuh. Meskipun pabriknya ada di Sanlitun, jaraknya sangat jauh dari rumahnya. Belum lagi, malam itu hujan deras dan jalanannya becek. Tidak mungkin dia bisa pulang, lalu langsung kembali. Pihak ketiga itu tidak mungkin dia. Zhao Yu mendengus dingin, lalu tiba-tiba teringat detektor kebohongan ajaibnya dan berbicara dengan sangat percaya diri. Baiklah, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya dan melihat apakah pihak ketiga itu adalah dia atau bukan. Bab 110. Awalnya, ketika Miao Ying melihat Zhao Yu tampak percaya diri dan yakin, dia mengira Zhao Yu telah mengajukan beberapa pertanyaan kreatif. Namun, dia hanya menanyakan pertanyaan yang paling sederhana, Liu Pengfei, sejujurnya, apakah kamu membunuh Jian Wenli? Tidak.
Itu benar-benar bukan aku, jawab Liu Pengfei, kelelahan mental. Setelah menjawab, lampu hijau detektor kebohongan menyala. Wajah Zhao Yu berubah. Dia tampak seperti balon kempes. Astaga, Liu Pengfei tidak berbohong. Dia tidak membunuh Jian Wenli, dan dia bukan orang ketiga. Sekarang bagaimana? Zhao Yu merenung dengan serius. Untuk memastikan bahwa dia tidak mengabaikan sesuatu, dia segera mengajukan pertanyaan lain. Liu Pengfei, apakah kamu tahu siapa sebenarnya yang membunuh Jian Wenli? Ya, Liu Pengfei mengangguk. Itu adalah Lin Meifeng. Saya. Diam. Zhao Yu berteriak marah, siapa yang memintamu bicara begitu banyak? Bunyi bip, lampu merah menyala. Zhao Yu sedikit bingung. Apa yang terjadi? Apakah detektor kebohongan rusak atau? Zhao Yu segera menenangkan dirinya. Mengapa Liu Pengfei mengatakan dia tahu siapa pembunuh sebenarnya? Mengapa detektor kebohongan berkedip merah? Melihatnya dari sisi lain, itu berarti Liu Pengfei tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Zhao Yu sudah tahu bahwa Liu Pengfei bukanlah pembunuh sebenarnya, dia juga tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya, jadi dia tidak berguna untuk diinterogasi. Sepertinya dia harus menginterogasi orang lain jika dia ingin mengetahui kebenarannya. Karena waktu untuk detektor kebohongan belum berakhir, Zhao Yu meminta Miao Ying untuk membiarkannya menginterogasi Lin Meifeng segera. Miao Ying mengira Zhao Yu akan memberikan Liu Pengfei interogasi yang sulit, tetapi pada akhirnya, dia hanya mengajukan 2 pertanyaan sebelum meminta untuk menginterogasi orang lain. Pikirannya terlalu tidak terduga. Meskipun demikian, karena Lin Meifeng baru saja berada di ruang interogasi sebelah, tidak ada salahnya membiarkan Zhao Yu menginterogasinya. Miao Ying segera membawa Zhao Yu ke ruang interogasi di sebelahnya. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Zhao Yu akhirnya melihat Lin Meifeng. Meskipun dia terikat di kursi interogasi, Lin Meifeng tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Mendengar sesuatu bergerak, Lin Meifeng mendongak, tetapi karena pencahayaan yang redup, dia tidak mengenali Zhao Yu. Dia menatap petugas polisi yang berjalan ke arahnya. Zhao Yu ingin segera bertanya kepada Lin Meifeng beberapa pertanyaan, tetapi menyadari bahwa detektor kebohongan di otaknya tidak bereaksi. Dia kemudian mengerti bahwa setiap detektor kebohongan hanya dapat digunakan pada satu orang. Meskipun masih ada waktu tersisa setelah menggunakannya pada Liu Pengfei, detektor kebohongan tidak dapat digunakan lagi karena Zhao Yu akan menginterogasi orang yang berbeda. Zhao Yu tidak punya pilihan selain mengaktifkan detektor kebohongan baru lainnya. Setelah detektor kebohongan baru dipasang di tubuh Lin Meifeng, titik-titik hijau dan merah muncul di otaknya lagi. Lin Meifeng, Zhao Yu tidak punya waktu untuk mengobrol, dan dengan cepat berkata kepada Lin Meifeng, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu sekarang. Kamu hanya perlu menjawab, iya, atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan ini penting, jadi kamu harus menjawabnya dengan hati-hati, mengerti? Lin Meifeng menganggukkan kepalanya pelan karena tidak ada yang disembunyikannya saat ini. Bagus. Zhao Yu langsung menanyakan pertanyaan utamanya, apakah kamu membunuh seseorang? Ya, Lin Meifeng mengakui dengan jujur, namun, sesuatu terjadi yang mengejutkan Zhao Yu. Lampu merah pada detektor kebohongan berkedip. Zhao Yu terkejut. Apa yang terjadi saat itu? Apakah dia berbohong? Apakah kamu membunuh Jian Wenli? Zhao Yu melanjutkan. Ya, bunyi bip, lampu merah menyala lagi. Kali ini, Zhao Yu tidak bisa tetap tenang. Sepertinya Jian Wenli tidak dibunuh oleh Lin Meifeng. Tapi, mengapa dia berkata begitu? Mungkinkah dia ingin melindungi pembunuh yang sebenarnya? Untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya, Zhao Yu berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kamu menggunakan pisau untuk menusuk Jian Wenli? Ya, Lin Meifeng mengakui. Lampu hijau menyala. Lalu, kau menusuknya sampai mati dengan pisau itu. Ya, bunyi bip, lampu merah. Kau mencekiknya sampai mati. Tidak, lampu hijau menyala. Zhao Yu memeras otaknya dan mengatur kata-katanya sebelum bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa pembunuh sebenarnya yang membunuh Jian Wenli? Aku tidak mengerti, bukankah itu aku? Lin Meifeng mulai bingung. Dia tidak mengerti mengapa polisi di depannya mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu.
Kamu hanya perlu menjawab, iya, atau tidak, pinta Zhao Yu. Ya, lampu merah menyala. Sekarang Zhao Yu juga bingung. Dari hasil detektor kebohongan, jelas bahwa Lin Meifeng tidak membunuh Jian Wenli, tetapi hanya menusuk dan melukainya. Namun, dia juga tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Apakah ini masuk akal? Detektor kebohongan ini. Zhao Yu berpikir keras tentang hal itu dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Ya ampun, detektor kebohongan ini sangat kuat sehingga dapat menunjukkan seluruh kebenaran. Detektor kebohongan dapat memberikan jawaban yang benar untuk hal-hal yang bahkan Lin Meifeng tidak yakin. Detektor kebohongan ini terlalu kuat, pikirnya. Untuk memastikan pikirannya, Zhao Yu mengajukan pertanyaan lain. Lin Meifeng, malam itu, apakah kamu hanya menusuk dan melukai Jian Wenli? Tidak menusuknya sampai mati. Lin Meifeng kehilangan kata-kata dan mengernyitkan alisnya. Aku sangat gugup saat itu, aku tidak ingat. Aku hanya merasa dia tidak bergerak saat aku menusuknya. Jadi kupikir dia sudah mati. Karena Lin Meifeng tidak menjawab ya atau tidak, detektor kebohongan tidak menunjukkan hasil apapun. Zhao Yu segera mengingatkannya, tidak apa-apa, pilih saja satu jawaban, ya, atau tidak. Pilih salah satu. Mendengar ini, Miao Ying yang berdiri di samping mereka, merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhao Yu. Ya, Lin Meifeng tidak merasa ragu dan segera memilih jawaban. Lampu hijau menyala. Zhao Yu merenung. Tampaknya laporan otopsi itu akurat. Jadi Jian Wenli benar-benar meninggal karena sesak napas. Zhao Yu segera bertanya lagi, katakan padaku, ketika kau menusuk Jian Wenli dengan pisau, apakah Jian Wenli sudah mati? Apakah kau menusuk mayat? Lin Meifeng tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhao Yu memberi isyarat padanya dengan matanya, dan dia dengan enggan mengangguk dan berkata, ya. Lampu hijau menyala lagi. Zhao Yu kini mengerti sesuatu yang lain. Jian Wenli memang telah meninggal sebelum Lin Meifeng tiba. Lin Meifeng hanya menusuk mayat. Jika memang begitu, maka meskipun Lin Meifeng terlibat dalam pembunuhan massal dengan Liu Pengfei, dia tidak membunuh siapapun. Hukumannya akan dikurangi, yang berarti jika mereka dapat menemukan pembunuh Jian Wenli yang sebenarnya, kemungkinan besar Lin Meifeng tidak perlu masuk penjara. Apakah mungkin baginya untuk kembali ke kehidupan normalnya? Ini benar-benar gila, tapi Zhao Yu langsung memikirkan pertanyaan paling penting, siapa pembunuh sebenarnya?